Kita mulai. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum Selamat pagi, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat-sehat saja kan kalian? Alhamdulillah, Bu, sehat. Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut aja langsung ya. Kita masuk ke sesi keempat, yaitu limit fungsi. Sudah dipelajari materi. Sudah sambil dipelajari ya. Nah, sekarang kita lihat slide-nya. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sekarang kita masuk di konsep. Sebagai pendahuluan, teori tentang limit dan kesinambungan sebuah fungsi merupakan akar dari aljabar kalkulus. Jadi sebelum kita belajar mengenai diferensi dan integral, kita akan belajar tentang teori ini dulu ya. Nah, selanjutnya adalah konsep limit. Limit menggambarkan seberapa jauh sebuah fungsi akan berkembang apabila variabel dalam fungsi yang bersangkutan terus-menerus berkembang mendekati satu nilai tertentu. Sebagai gambaran dari Y sama dengan fungsi X akan dapat diketahui limit atau batas perkembangan fungsi X ini apabila variabel X terus-menerus berkembang hingga mendekati satu nilai tertentu. Dinotasikan dengan limit X mendekati tangga dari fungsi X adalah L. Ya. Nah, kemudian limit juga ada limit sisi kiri dan sisi kanan. Sebentar. Kita lanjut ya. Iklan dulu. Limit X mendekati 2 dari fungsi X terdiri atas limit X mendekati A pangkat negatif dari fungsi X dan pangkat positif. Jadi kalau pangkat negatif berarti analisis sisi kiri, di mana X mendekati A dilihat dari nilai-nilai X-nya lebih kecil dari A. Tapi kalau analisis sisi kanan, A pangkat positif. Jadi X mendekati A-nya dilihat dari nilai-nilai X yang lebih besar dari A. Jadi X mendekati A pangkat negatif, maksudnya X mendekati A melalui nilai-nilai X yang lebih kecil dari A. Itu dari kiri. Sebaliknya, yang pangkat positif itu mendekati X lebih besar dari A atau dari kanan. Dengan catatan, A pangkat negatif itu tidak sama dengan min A. Jadi kalau pangkat negatif berarti arahnya ke kiri gitu ya. Jadi bukan min A berarti. Dan A pangkat positif juga tidak sama dengan plus A. Karena pangkat positif berarti arahnya ke kanan. Jadi bukan bukan positif A. Nah, dari limit X mendekati 2 itu tidak sama dengan 2. Kita lihat secara konsep. Limit X mendekati 2 itu tidak sama dengan 2. Kita lihat contoh dari grafik fungsi Y dan X ini. Limit X mendekati 2. Nah, belum tentu hasilnya adalah 2. Bisa jadi dia 1,8, 1,5, dan sebagainya. Jadi tidak sama dengan 2. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Karena pada saat proses substitusi tidak selalu X mendekati 2 ini kita gantikan sebagai 2. Kemudian kalau pada cara substitusi itu menghasilkan 0/0, oh yang ininya sudah secara revisi ya, berarti yang dikirim ini yang belum yang revisi nih. Jadi di sini ada per lagi, per X min 2. Ya, jadi limit X mendekati 2 dari 2X min X kuadrat per X min 2 sama dengan 0/0. Kalau 0/0 berarti kan tidak terdefinisi. Kalau tidak terdefinisi berarti tidak ada jawabannya. Jadi harus beralih ke cara kedua, yaitu cara memfaktorkan. Kemudian selanjutnya adalah kalau cara memfaktorkan tidak bisa, pada kasus-kasus khusus di mana ini X mendekati tahingga, ini ada kasus-kasus khusus, nanti penerapannya ada bahasan di slide selanjutnya. Dan cara yang keempat adalah conjugate, yaitu perkalian sekawan. Dilakukan untuk memecahkan akar, jadi untuk soal-soal yang memang ada akarnya. Jadi jika akarnya itu positif, maka conjugate-nya adalah negatif atau sebaliknya. Kemudian kita masuk ke kaidah limit. Ini sudah dikerjakan bukan? Sudah ya? Oke, sambil kita ambil skor ya, sambil kalian jawab. Untuk yang pertama, jika Y sama dengan fungsi X dari X pangkat N dan N lebih besar dari 0, maka limit X mendekati A dari X pangkat N sama dengan A pangkat N. Contohnya A. Ini adalah limit X mendekati 2 dari X pangkat 3. Ini bukan pangkat 4 ya, pangkat 3.
Jadi 2 pangkat 3 adalah 8, karena 2 dikali 2 dikali 2 adalah 8. Sampai sini paham kan? Oke, boleh dibuka speakernya ya. Jawabannya untuk yang B, limit X mendekati 3 dari X pangkat 3 berapa? Sudah dihitung? Sudah dikasih 0/6. 0 per 0. Bukan 0/0. Ini kan X mendekati 3. Berarti kita bisa pakai cara substitusi. X-nya kita ganti jadi 3. Ya. 3 pangkat 3. Berapa? 3 pangkat 3? 9. 3 pangkat 2. 27. 27. Oke. Nanti yang menjawab benar, namanya nanti di list di grup ya. Untuk diambil nilai skornya. Kemudian yang C, limit X mendekati 2 dari X pangkat 4. Berapa jawabannya? 16. Nah, 16. Karena 2 pangkat 4 adalah 16. 16. Kemudian yang kedua, limit dari konstanta adalah konstanta itu sendiri. Contoh limit X mendekati A dari K adalah K. Nah, kita ambil contoh secara angka atau bilangan. Limit X mendekati 2 dari 7 adalah 7. Berarti yang B jawabannya berapa? Limit X 5. 5. Oke. X mendekati 4 dari 5 adalah 5. C-nya limit X mendekati 5 dari 4 berapa? 4. 4 ya? 4. 4. Oke, 4. Kemudian yang ketiga, limit dari penjumlahan dan pengurangan. Nah, 1 min 2X kuadrat plus X mendekati 3. X mendekati 2. Berarti kita ganti semua nilai X-nya jadi 2 ya. Jadi 1 dikurang 2 kali 2 pangkat 2. Berarti kita selesaikan yang pangkatnya dulu. 2 pangkat 2 adalah 4. 4 dikali 2, 8. 1 dikurang 8, min 7. Kemudian 2 pangkat 8. Jadi min 7 tambah 8 adalah 1. Yang B ada yang sudah menghitung? Berapa jawabannya? Yang B. Yang B sama C? Hasilnya 1 bukan, Bu? Ya, hasilnya 1. Kalau yang C, jawabannya berapa yang C? Berapa C? Ayo. Yang lain bisa kejar untuk apa yang keempat ya? Keempat, kelima, dan seterusnya. Berapa yang C dapatnya? Min 3 bukan, Bu? Positif ya. Positif. Oh ya, min 3. Min 7 plus 4 ya. Min 3. Oke, betul. Kemudian yang keempat, limit dari perkalian fungsi. Nah, ini berapa? Caranya sama ya. 2 pangkat 2 adalah 4, dikali 2 8, 1 dikurang 8 min 7, X pangkat 2, 2 pangkat 2 4, min 7 kali 4 adalah minus 28. B-nya berapa? C-nya berapa? C ini kan tandanya plus, kalian ganti dulu jadi titik ya. Jadi ini salah tanda, karena kopas lupa jadinya. Berapa yang B? Min 78 bukan? Berapa yang B? Min berapa? Min 64 bukan, Bu. Berapa? Min 64. Min 64, bukan. Bukan ya? Bukan. Min 234. Bukan. Min 54. Minus 72. Bukan. Berapa? Ini kan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. 9 kali 3. 9 kali 3 berapa? 27. 27. 1 dikurang 27 minus 2. Minus 26. Kan? Kemudian ini 3 pangkat 3 berapa? 27. Nah, minus 26 dikali 27.
Min 702. Min 702. Ya, min 702. Oke. C-nya kita lewat ya, yang penting udah tahu ya. Ya. Kelima. Yang kelima, ini mana nih mouse-nya? Mouse-nya hilang jejak. Oh, ini dia. Limit dari pembagian fungsi. Nah, untuk pembagian fungsi ini, jika disubstitusikan, misalkan limit X mendekati 5 dari X kuadrat min 25 per X min 5, kita substitusikan, kita masukkan X-nya adalah 5, ya kan? Kita ganti X-nya jadi 5, 5 kuadrat adalah 25, hasilnya adalah 0 per 0. Karena 25 kurang 25, 0, 5 dikurang 5, 0. Maka ini tidak terdefinisi, jadi tidak ada. Maka kita harus cari jawaban yang kedua, yaitu dengan cara memfaktorkan. Limit X kuadrat min 25 per X min 5 adalah, nah kita lihat di penyebutnya ini ada X min 5. Kita bisa jadikan ini sebagai clue, petunjuk. Kita buat di sini cara memfaktorkannya X min 5, X plus 5. Ya. Jadi X dikali X kita boleh, setelah itu trial and error ya. X dikali X kan X kuadrat, ya enggak? X dikali 5 adalah 5X positif. Min 5 dikali X min 5 negatif. Positif 5X min 5X, habis kan? Kemudian, min 5 dikali plus 5, minus 25. Jadi, sudah sesuai jawabannya, X kuadrat min 25. Nah, karena sudah sesuai, kemudian kita lihat, X min 5 di bawahnya juga di penyebutnya X min 5. Kita coret, habis, ya nggak? Sisa adalah X plus 5. Baru kita substitusikan limit X mendekati 5 ini, ya. Kita ganti nilai X-nya jadi 5 tambah 5 adalah 10. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sekarang ke soal yang ke-6. Limit dari fungsi berpangkat N adalah pangkat dari limit tersebut. 1 min 2X pangkat 2 dalam kurung pangkat 3. Jadi berapakah jawabannya? Nah, ini kita, tadi kan X pangkat 2, ketika X yang mendekati 2 adalah 2 pangkat 2, 4. 4 dikali 2, 8. Ya kan? 1 dikurang 8 adalah min 7. Min 7 adalah minus 343. Oke, paham ya? Sekarang silakan yang B. Siapa yang mau coba B? B dapat berapa? Negatif 15 bukan, Bu? Bukan. Negatif 49 bukan, Bu? 49 Negatif atau positif 49? positif. Positif, karena min 7 pangkat 2. Iya kan? Min 7 pangkat 2. Berarti jadi hasilnya 49 positif. Oke. Kemudian C. C dapat berapa jawabannya? Min 240. Bukan. Negatif 27. Apa jawabannya? Ini kan tadi dapat berapa? Minus 26 pangkat 3. Min 26 pangkat 3. Berapa? 8. Bukan. 17.000. Minus ya, Bu. 17. Ya. 576. 76. Tuh. Minus 17.576. 76. Ya, tuh. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang ketujuh. Limit dari fungsi terakar berpangkat positif adalah akar dari limit fungsinya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Limit X mendekati 5 dari akar X kuadrat min X plus 44 akar 3. Jadi, kita substitusikan ya. X mendekati 5, kita ganti nilai X ini jadi 5. Oh, ini lupa diganti. Lupa diganti. 5 kuadrat, itu berapa? 25 kan? Iya enggak? 25, iya. Iya, 25, Bu. 25. Iya, 25. Maksudnya mana, Bi? 25 dikurang 5. Ini kan 5 ya. 25 dikurang 5 berapa? 20. 20 ditambah 44. 64. 66. 64. Jadi 64 akar 3. 64 akar 3 adalah 4. Karena 4 pangkat 3 hasilnya 64.
Oke, paham? Paham. Paham, Bu. Nah, sekarang silakan Paham, dikerjakan Bu. yang B. Akar 10.100. 25 bukan, Bu. 625. Berapa? Akar 10.000 itu berapa? 100. 100. X-nya tadi diganti jadi berapa? 6 ya. X mendekati 6 berarti X-nya jadi 6. 6 dikali 100? 600. 600 ditambah 25? 600. 625. 125. Nah, 625 akar 4 berapa? 5. 5. Ya. Karena 5 pangkat 4 adalah 625. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian kasus-kasus khusus. Yang pertama adalah bentuk tak tentu 0 per 0. Nah, kita ambil contoh yang tadi nomor 5 ya. Ketika fungsinya seperti ini, limit X mendekati 5, dapatnya 0 per 0, maka kita harus melangkah ke cara kedua yaitu memfaktorkan. Nah, karena ini tadi sudah di nomor 5, jadi kita lanjut ke cara yang kedua. Bentuk tak tentu tahingga per tahingga. Nah, ini caranya kalau X mendekati tahingga, itu bagi pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi. Saya sudah berikan catatan tangan yang berwarna merah kan, bagaimana cara membagi pembilang dan penyebutnya ya, beserta voice penjelasannya. Ini juga sama ya. Penjelasan saya kan untuk soal A sama B setelah slide yang ini kan. Nah, limit X dari 4X pangkat 3 plus 5X pangkat 2 plus 2X plus 7 per 2X pangkat 3 min 6X pangkat 2 plus 4X min 8. Pangkat tertingginya berapa di pembilang? Pangkat 3, Bu. Pangkat 3. Di penyebut? 3. Pangkat 3 juga. Karena sama, jadi ya sudah semuanya dibagi dengan pangkat tertinggi. Ya, jadi 4X pangkat 3 per X pangkat 3, 5X pangkat 2 per X pangkat 3, 2X per X pangkat 3, 7 per X pangkat 3. Kemudian yang penyebutnya 2X pangkat 3 per X pangkat 3, min 6X pangkat 2 per X pangkat 3, 4X per X pangkat 3, min 8 per X pangkat 3. Nah, semua dibagi pangkat 3. Kemudian habis ya, karena kan X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 habis kan? Jadi 4 sisanya. Terus yang ini juga habis, sisanya 2. Nah, yang ini tinggal sisa, karena X pangkat 2 per X pangkat 3 kan jadi 5 per X, sisa 1 ya. Karena kan kalau pangkat dibagi jadi dikurang pangkatnya. Jadi 3 dikurang, 2 dikurang 1 kan dia jadi min 1. Jadi kita tetap posisi di bawah supaya dia tidak negatif ke atas. Nah, kalau sudah proses ini, untuk X mendekati tahingga, nilai tahingga ini kan jumlahnya sangat besar dan tidak bisa terdefinisi dengan tegas. Sehingga jika tahapan pertama ini sudah dilakukan, maka boleh nilai X-nya digantikan dengan 0. Tetapi tahingga ini bukan berarti sama dengan 0. Gitu, ya. Paham kan sampai sini? Jadi, bagi 2 adalah 2. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, ini soal yang A sama B, ini bukan A ya, A sama B. Ini seperti yang coret-coretan tangan saya yang sudah saya share itu ya. Nah, pangkat tertingginya dari pembilang dan penyebut ini berapa? 6. Ada Ya, 6. X pangkat 6. Berarti semuanya pembilangnya dibagi dengan X pangkat 6, penyebutnya juga dibagi X pangkat 6. 4X pangkat 5 per X pangkat 6, X pangkat 2 per X pangkat 6. Di bawahnya juga sama, penyebutnya 3X pangkat 6 per X pangkat 6, 7X pangkat 3 per X pangkat 6. Maka didapat hasilnya berapa kemarin? 0, ya kan? Kemarin tadi pagi. Sudah di-share kan? Di WA group yang pulpennya merah? Udah, Bu. Udah, Bu. Kemudian yang kedua pangkat tertingginya sama ya, X pangkat 3 ya. Tetapi sama, dibagi semua dengan pangkat tertinggi, pembilangnya dan penyebutnya. Didapat hasilnya adalah 3. Tapi sudah paham kan untuk A sama B ini? Paham, Bu. Ya. Oke, Sudah, Bu. kita lanjut. Tapi dikunci ya. Nilai A ini tadi 0, B-nya adalah 3. Jadi kita mau samakan dengan cara pintasnya hasilnya. Oke, selanjutnya adalah
penyelesaian pintas limit fungsi pembagian untuk X mendekati tak hingga. Nah, dengan catatan, jika hasilnya limit X mendekati tak hingga dari Y fungsi X sama dengan 0, jika M-nya lebih kecil dari N. Nah, M itu siapa? M itu adalah pangkat tertinggi dari bilang. N-nya adalah pangkat tertinggi dari penyebut. Kemudian, sama dengan AM per BN dalam hal M sama dengan N. Nah, kalau pangkat tertinggi di pembilang atau bagian atas, itu sama dengan pangkat tertinggi dari penyebut N bagian bawah, maka kita pakai rumus ini, AM per BN. AM itu adalah koefisien dari pangkat tertinggi yang dipakai tadi di pembilang. Kemudian BN adalah koefisien dari pangkat tertinggi penyebut. Ya. Kemudian positif tak hingga jika M-nya lebih besar dari N dan AM itu lebih besar dari 0. Berarti kalau 1 ya lebih besar dari 0, ya kan? Kan arahnya 0 di tengah, semakin ke kanan 1, 2 dan seterusnya, ya kan? Di kuadran 1. Kemudian min tak hingga dalam hal M-nya lebih besar dari N dan AM yaitu koefisien pangkat tertinggi dari pembilang lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 berarti arah kiri ya, kuadran berapa? 2, ya kan? Berarti min 1, min 2, min. Itu adalah kurang dari 0. Sampai sini paham? Paham. Ya, ada yang paham, ada yang belum? Oke, kita ke penerapan ya, biar paham. Contoh, ini kan tadi kita sudah dapat untuk soal yang ini jawabannya 0, iya nggak? Nah, sekarang kita lihat, limit X mendekati tak hingga dari 4X pangkat 5 plus X pangkat 2 per 3X pangkat 6 plus 7X pangkat 3. Nah, sekarang identifikasi M-nya berapa? M itu tadi apa? Pangkat tinggi pembilang. Pangkat tertinggi barisan pembilang. atas. Iya kan? Pembilang barisan atas kan? Berarti 5 M-nya, iya kan? Bisa ngikutin? Kemudian N, kita identifikasi N-nya berapa? N adalah pangkat tertinggi di penyebut di barisan bawah. Pangkat tertingginya 6. Kemudian AM. AM adalah koefisien dari pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya sih ini kan, X pangkat 5, koefisiennya 4. Ya kan? 4. Kemudian BN. BN adalah koefisien dari pangkat tertinggi pembilang. Penyebut. Ini kan pembilang, ini penyebut ya. Dari X pangkat 6 koefisiennya 3. Ya kan? Jadi, karena M lebih besar dari salah ini lebih kecil ya, terbalik. Karena M lebih kecil dari N, pokoknya tadi betul ya, ini lebih kecil ya. Oke, di sininya betul. Di sininya aja. Nanti kalian perbaiki di sininya. Di sininya lebih kecil dari N, maka limit X mendekati tak hingga adalah 0, ya. Oke, ini cara pintas, paham kan? Jadi tidak usah per X pangkat sekian dari pangkat tinggi jadi lebih panjang. Pakai cara ini saja. Mudah kan? Ya? Mudah, Bu. Oke. Kemudian kita lanjut ke yang B. Limit X mendekati tak hingga dari 6X pangkat 3. Nah, kita lihat lagi identifikasi X-nya berapa. Pangkat tertinggi di atas di pembilang adalah 3, ya kan? Kemudian N, pangkat tinggi dari penyebutnya, barisan paling bawah, 3 juga. Kemudian AM. AM itu adalah koefisien pangkat tertinggi. Ini kan tadi yang koefisiennya adalah 6. Kemudian BN, koefisien dari pangkat tertinggi penyebut adalah 2. Nah, karena M sama dengan N, ya kan? Sama-sama 3, ya kan? Maka limit X mendekati tak hingganya adalah dari fungsi YX-nya AM per BN. Ya, sesuai sama ini ya. Di sini, ya kan? AM per BN adalah 6 per 2 sama dengan 3. Oke, jadi ini cara pintas ya. Tadi kan kita panjang. Kalau ini kan kita tinggal identifikasi aja. M-nya berapa, N-nya berapa, AM berapa, BN berapa. Sama ya hasilnya ya. Yang A-nya dapat 0, yang B-nya dapat 3. Bisa ngikutin sampai sini? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke yang ketiga. C. Limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat min 25 per X min 5. Hasilnya adalah
positif tak hingga. Kenapa? Karena M-nya lebih besar dari N. M itu siapa? Pangkat tertinggi pembilang. 2. Ya kan? Yang ini pangkat 1. Iya enggak? Jadi si M, pangkat tertinggi pembilang, lebih besar daripada tertinggi penyebut. Atau si N. Jadi M-nya lebih besar dari N. Atau kalau mau identifikasi satu-satu boleh. M-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 1. Boleh begitu dulu. Berarti M lebih besar dari N. Dan AM lebih besar dari 0. AM lebih besar dari 0 bagaimana? AM lebih besar, AM itu apa? Koefisiennya. Berapa ini koefisien dari pangkat tertinggi pembilang? 1. 1 itu lebih dari 0 kan? Ya. Jadi ya, jawabannya adalah positif tak hingga. Kemudian selanjutnya. Limit X mendekati tak hingga dari 2X min X kuadrat per X min 5. Nah, kita identifikasi karena M-nya lebih besar dari N. Iya kan? Benar kan? Karena ini pangkat 2, yang di sini pangkat 1. M lebih besar dari N. Iya kan? Ini kan M, ini N. Lebih besar kan? Dan AM lebih kecil dari 0. Nah, koefisiennya lebih kecil dari 0. Kenapa? Pangkat tertingginya tadi ini min 1. Ya enggak? Min X kuadrat berarti min 1. Min 1 itu lebih kecil dari 0. Ya. Maka jawabannya adalah negatif tak hingga. Oke? Ini paham? Paham, Bu. Oke. Kemudian ini ada soal-soal. Nanti soal-soalnya silahkan dikerjakan. Nanti kalau ketemu jawabannya adalah 0 per 0, ini kan contoh yang nomor 1. Ini adalah kalau kita substitusi jawabannya adalah 0 per 0. Maka tidak terdefinisi. Jadi kalian harus melangkah ke cara kedua, ya. Nggak apa-apa ditulis dulu jawabannya, diurai dulu, kemudian beri tanda panah tidak terdefinisi gitu kan. Baru cara memfaktorkan, cara kedua. Oke. Ini soalnya. Dan ini juga soalnya, di sini juga ada soal konjugat. Nah, ini soal yang nomor 4, ini soal konjugat perkalian sekawan. Jadi ini kan akar, sebentar, 10 menit lagi ya. X min 3 per X min 9. Nah, kita buat konjugatnya. Kalau ini negatif berarti konjugat lawannya adalah positif. Berarti akar X plus 3. Nah, pembilang dan penyebut dikali sama konjugatnya. Ya, paham ya? Jadi akar X min 3 dikali akar X plus 3. X min 9 dikali akar X plus 3. Ya. Jadi pembilang dan penyebut dikalikan dengan konjugatnya. Oke? Nanti kalau misalkan ketemu X mendekati tak hingga, ini mau pakai cara pintas, nggak apa-apa silahkan ya. Kalau misalkan saya mau diurai biasa aja, yang pakai pangkat tertinggi dibagi pembilang penyebut dengan pangkat tertinggi, oh nggak apa-apa silahkan. Itu variasi aja, selera. Anda lebih suka makan nasi sama sambal, atau nasinya yang diaduk-aduk sama sambal? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Nanti pertanyaannya di grup aja. Ya. Kita tutup sampai berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Selamat mengerjakan soal. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.